Shalom, Jemaat Anugerah yang dikasihi Tuhan, bersyukur sekali bahwa kita masih bisa merayakan Paskah di tengah terjadinya pandemi COVID-19 yang bukan saja terjadi di Indonesia, tetapi juga di dunia. Ketika panitia Paskah ini dibentuk di awal bulan Februari, salah satu objektif panitia Paskah adalah merayakan Paskah dengan low cost budget. Artinya dengan budget seminimum mungkin, sehingga dana yang ada bisa lebih dioptimalkan untuk mendukung penyelesaian gedung gereja, seperti penambahan daya, penambahan sound system, kemudian perapihan halaman gereja. Tema Paskah yang kita pakai adalah Paskah menyingkirkan hambatan dan menebar kemenangan. Hari ini Allah membuktikan bahwa penyertaannya adalah nyata bagi kita semua dalam menyingkirkan hambatan dan menebar kemenangan. Mari kita hitung berkat dan kemenangan yang Allah berikan bagi jemaat anugerah. Yang pertama, perayaan Paskah yang boleh terjadi sekarang ini berlangsung tanpa mengeluarkan biaya sama sekali atau 0 rupiah. Tetapi saya yakin bahwa konten perayaan Paskah online yang sebentar akan Anda nikmati bersama tidak akan mengurangi sukacita karena didukung oleh kerja keras dari teman-teman dan kreativitas juga teman-teman tim kerja dari panitia Paskah. Berkat yang kedua, tuntutan untuk beribadah di rumah secara online telah mematangkan kreativitas sumber daya dari kita semua yang terlibat untuk memproduksi sajian online yang sangat tidak mudah. Mulai dari proses syuting atau pengambilan gambar, pengumpulan foto-foto, dan bahan-bahan untuk pembuatan ibadah online. Lalu proses yang lainnya adalah pembuatan musik yang menggunakan alat musik organ, lalu dijadikan satu dengan prokantor yaitu yang menyanyi, kemudian setelah itu digabung dengan teks lagunya, di mana proses-proses tersebut sangat memakan waktu yang cukup lama. Tetapi ini mendidik kami untuk lebih berkualitas lagi. Berkat yang ketiga mau mengatakan bahwa kondisi saat ini memaksa kita yang tadinya gagap teknologi menjadi tanggap teknologi, seperti menggunakan aplikasi Zoom untuk berdoa bersama, rapat panitia, atau bahkan ibadah Pelkat, kemudian menggunakan YouTube untuk ibadah online bersama-sama. Berkat yang keempat, melalui kondisi ini menumbuhkan kepedulian antar jemaat untuk saling care, saling tolong-menolong, saling menopang, saling menguatkan, bahkan saling mendoakan. Sehingga kami jadi lebih mengasihi satu dengan yang lainnya. Berkat yang kelima, melalui kondisi ini membangkitkan gairah serta semangat persekutuan kita. Ada kerinduan untuk bisa bersekutu bersama-sama kembali, sehingga hal tersebut mengajarkan kita untuk benar-benar menghargai persekutuan bersama. Dan ke depan kita harus saling menjaga persaudaraan kita di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, sesuai dengan subtema bahwa dengan semangat Paskah, marilah kita menata diri menjadi berkat bagi sesama. Selamat Paskah Jemaat GPIB Anugerah Jakarta, Tuhan Yesus memberkati. When darkness veiled the sky, the day that Jesus died, in agony upon the bitter cross, they took his body down and laid it in a tomb. His friends believed that everything was lost. But when the third day came, the darkness turned to light. For Mary heard her name and saw the living Christ risen to set the captives free. Risen to ransom you.
you need help? There's nothing to help with. What you doing? Going fishing. I'm telling you, there's no fish out there. How did this happen? Come with me. What are we gonna do? Change the world. Your sins are forgiven, my son. I thought only God could do that. Which is easier, to say his sins are forgiven, or say get up and walk? I've had reports of a young prophet of Nazareth. It's rumored he works miracles. They all do. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Pray to him, and he will listen. 5,000 came to see him. 5,000. Your hunger for righteousness will be filled through me. Who knows what Pilate will do if the crowds run out of control? That man, Judas, he wants to help us. I will crush any rebellion. Save us from the Romans, Lord! There is something unusual about him. Prophet, But what if he is who they say he is? Won't somebody tell me? Peter, come. Answer if you can. one of you here will betray me to my enemies. I want someone to tell me what is the soul of a man. Jesus of Nazareth, you are charged with blasphemy. He has employed demons to heal. He threatened to destroy the temple. Tell us, are you the Son of God? I am. I am coming soon. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di ibadah perayaan Paskah online melalui YouTube channel GPB Anugerah DKI Jakarta. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Malam mulai berlalu dan fajar baru mulai menapak di ufuk timur. Kita telah melewati kesunyian Sabtu Teduh, memasuki hari pertama di pekan yang baru. Kita memasuki hari Tuhan, tepat pada perayaan kemenangannya atas kuasa maut. Sebuah perayaan yang diperingati oleh seluruh gereja di setiap belahan bumi. Paskah.
Saudara-saudara yang kekasih, selamat Paskah. Inilah hari kemenangan, hari yang kita agungkan dan patut kita rayakan. Paskah bukan sekedar hari untuk mengenang kebangkitan Kristus, tetapi merupakan bukti tentang kuasanya yang mengalahkan maut. Dengan kemenangan Yesus, kita memiliki kekuatan baru untuk melanjutkan pengutusan, sekalipun penuh resiko dan tantangan untuk mencintai Tuhan, sesama, untuk membangun persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita. Mengenang kembali peristiwa salib dan kubur, dan menghayati kembali kebangkitan Kristus, kita makin mengerti seluruh karya Kristus merupakan ungkapan kasih terdalam dari hati Bapa yang penuh kasih kepada kita manusia. Jemaat Tuhan, mari sambut dengan sukacita kebangkitan Kristus. Kita berdiri, kita menyanyi Kidung Jemaat 191, Hari Minggu, Hari Kebangkitan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang membangkitkan Kristus menang melawan maut. Nats pembimbing dari Injil menurut Yohanes 11 ayat 25-26a. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kristus sudah bangkit. Salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari di heningnya pagi ini kita merendahkan hati dan mengakui dosa dan salah kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku dosa-dosa kami. Kami tidak mempraktekkan hidup dalam kasih dan kebenaran
yang telah diajarkannya kepada kami. Kasihanilah dan ampunilah umat-Mu, ya Allah. Karena Engkau tidak menghitung-hitung kesalahan kami dan tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa kami. Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Kristus bangkit. Dengarlah kabar itu. Aku telah mengampuni kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bagi kita yang telah menerima pengampunan dari Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru yang terdapat dalam surat Ibrani. Ibrani 13 ayat 20-21 yang menyatakan demikian. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus menolong kita wujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Sang Raja tersalib, menang dengan
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita berdoa. Di dalam ketenangan ini kami semua berteduh diri, kami menantikan firman-Mu. Diamkanlah suara-suara sekeliling kami, suara-suara kehidupan, suara-suara krisis, supaya suara Tuhan jelas terdengar. Berikanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus, kuasai kami, supaya firman yang melawat kami tidak kembali dengan hampa, tapi mendapat tempat dalam kehidupan kami. Ini kami Bapa, kami menantikan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar. Karena Kristus firman yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini yang terambil dari Injil menurut Markus. Markus 16 ayat 1-8. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada ibadah Paskah pagi hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat 1-8. Beginilah firman Tuhan yang diberi judul Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus beserta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan mengulingkan batu itu bagi kita
dari pintu kubur. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari, meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus, teman dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Betapa tidak. Di sanalah di kubur itu, Yesus orang yang dicintai itu terkubur. Di sanalah semua cinta kasih, semua yang indah, semua yang manis, semua harapan dan masa depan, tempat pegangan dan tumpuan pengharapan terkubur untuk selama-lamanya. Inilah kehilangan yang paling besar dalam kehidupan perempuan-perempuan itu. Di dalam teks ini, perempuan-perempuan itu menunjukkan bahwa cinta kasih mereka kepada Yesus tidak berhenti setelah kematian. Mereka mencintai Yesus melampaui kematian, tetap memberikan perhatian dan menerjemahkan kasih sayang yang bisa mereka berikan walaupun Yesus telah wafat atau walaupun Yesus telah tiada. Mereka membawa rempah-rempah untuk meminyaki jasad Yesus. Cinta kasih yang tidak bisa dibatasi oleh kematian. Cinta kasih yang benar-benar tulus. Kesetiaan dan kasih sayang tanpa pamrih dan tanpa syarat. Apakah yang bisa diberikan oleh Yesus yang telah tiada? Tidak ada. Namun mereka tetap mencintai tanpa kalkulasi untuk narugi. Cinta kasih yang tidak mengharapkan akan mendapatkan sesuatu. Sebab seluruh kehidupan mereka telah merasakan dan menikmati sesuatu yang sangat indah bersama-sama Yesus selama ini. Cinta kasih yang tulus itu menghantar mereka untuk menemukan surprise. Kesetiaan kepada Yesus tanpa pamrih menghantar mereka masuk ke dalam peristiwa mengejutkan yang tidak pernah dibayangkan. Yang mereka cari adalah Yesus yang sudah wafat. Tapi yang mereka temukan ialah kubur yang kosong. Yesus sudah bangkit. Kesetiaan dan kasih yang tulus, walaupun melewat jalan berliku, lambat atau cepat menghasilkan buah manis yang tidak pernah dibayangkan dan diharapkan. Cinta kasih kepada Tuhan yang dijalani dalam air mata dan derita,
kadang mengecewakan, menyakitkan. Kita berharap kepada Tuhan, tetapi kenyataan yang dihadapi ialah Tuhan diam. Tuhan seakan tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita memanggil dan menjerit, tetapi Tuhan diam 1000 bahasa. Sehingga jauh di lubuk hati ini, kita mengatakan Tuhan tidak berdaya, atau sedang tertidur lelap. Terkubur, diam di dalam kubur Yusuf Arimatea. Di saat-saat seperti itu, kita cenderung berhenti mencintai dan mengasihi Tuhan. Hanya sedikit orang di saat-saat sulit dan badai terus membawa rempah-rempah dalam tanda petik untuk meminyaki Yesus. Mengekspresikan cinta kasih mereka yang tidak pernah pudar. Di saat-saat itu seperti perempuan-perempuan kita bertemu dengan sesuatu yang mengejutkan. Surprise. Sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan atau harapkan. Tuhan tidak mati. Tuhan sudah bangkit. Kubur kosong. Yesus membebaskan diri dari kematian. Sebuah peristiwa dahsyat yang melebihi kemampuan dan kecerdasan manusia terjadi. Kuasa kebangkitan membelah masuk ke dalam dunia kematian. Parade kekecewaan, kepedihan hidup, prosesi air mata, kesedihan, kehancuran manusia diberhentikan. Terang Tuhan membelah masuk dan menghancurkan wilayah kegelapan. Kebangkitan tidak hanya melayang-layang di atas wilayah kematian, tetapi mengadakan invasi masuk ke dalam kubur dan mengalahkan kematian itu. Sehingga kubur menjadi kosong. Batu besar penghambat kubur terguling. Penghambat-penghambat ruang gerak kehidupan dan kasih sayang tersingkir untuk selama-lamanya. Itulah Paskah. Itulah berita yang harus kita kumandangkan di dalam kehidupan ini. Cinta kasih yang tulus, kesetiaan tanpa pamrih kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Di tengah-tengah kekecewaan, kesihan, malaikat Tuhan mengatakan, jangan takut. Kamu mencari Yesus yang orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Oleh sebab itu seperti perempuan yang dirundung kesedihan, tangisan dan air mata, kita tetap berjalan pada jalan kasih. Kita tetap berjalan pada jalan cinta, jalan kesetiaan kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berjalan di jalan itu. Hanya karena beban dan derita kehidupan. Kisah kebangkitan adalah cerita yang juga berbicara kepada kita bahwa cinta kasih Yesus tidak dibatasi oleh kematian atau diberhentikan oleh kubur. Cinta kasih Yesus mengatasi kubur, mengatasi derita dan air mata, mengatasi COVID-19. Kubur yang disegel dan kubur yang menakutkan, penjaga dan pengawal yang gagah perkasa, bukan merupakan kata akhir. Masihkah kita mengimani kebenaran itu ketika sepak terjang COVID-19 tidak terkendali, korban jatuh berguguran? Markus mengatakan pagi-pagi benar perempuan-perempuan itu mengunjungi kubur. Matius mempergunakan istilah menjelang menyingsingnya fajar. Itu berarti matahari belum terbit, fajar belum datang. Bumi masih diselimuti kegelapan. Ancaman kegelapan malam masih mencekam. Hari masih gelap. Menjelang menyingsingnya fajar berarti dunia sedang tenggelam dan tidur yang lelap. Belum ada tanda-tanda kehidupan. Tetapi hari masih gelap. Menjelang menyingsing fajar juga berarti ada janji dan kepastian. Sebentar lagi hari baru akan datang. Dan apapun yang terjadi dalam gelap itu, Tuhan sedang membuat pagi. Dan pagi itu akan datang. Hari masih gelap menjelang menyingsingnya fajar juga berarti ada pengharapan. Oh, sebentar lagi terang akan menguasai bumi. Hari memang masih gelap. Tapi rasanya di ufuk timur ada cahaya samar-samar. Dan cahaya itu sebentar lagi akan dominan. Kegelapan memang masih ada, tetapi perlahan namun pasti akan pergi. Dan sebentar lagi matahari pagi yang cerah dan terang benderang akan terbit. Terang Paskah yang sejati akan menguasai bumi.
Itulah kekuatan pengharapan bagi semua yang menangis dan semua yang berbeban berat di hari-hari ini. Ketika dunia tergeletak invalid dihempas oleh angkara murka COVID-19. Bagi yang masih dicekam oleh gelapnya malam, atau bagi setiap anak Tuhan yang sedang merasakan kegelapan, sedang menudungi bumi, jangan takut, sebab kita semua sedang berada pada suasana menjelang menyingsingnya fajar. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini memang pagi akan datang. Minggu pagi yang kita semua namakan Paskah akan datang juga dalam kehidupan ini. Kematian akan berlalu, yang tinggal adalah kehidupan. Gelap akan lewat, dan yang tinggal adalah terang. Hari ini kita merayakan Paskah. Kristus bangkit. Kematian dikalahkan. Dan kebangkitan Yesus akan terus mewarnai kehidupan kita semua sebagai orang Kristen. Hari baru sudah datang. Hari di mana Yesus bangkit di antara orang mati. Hari yang baru dan fajar mulai menyingsing dalam sejarah kehidupan umat manusia. Sebuah peristiwa besar yang sangat menentukan, sebuah peristiwa yang sangat berharga, sebuah peristiwa yang luar biasa, tiba-tiba menghalau kegelapan dan membelah masuk ke dalam kehidupan umat manusia yang gelap dan suram. Seringkali kita tidak menyadari kenyataan yang dahsyat dan mengagumkan ini. Banyak orang Kristen berduyun-duyun pergi ke kubur mencari Yesus yang sudah bangkit. Mereka memang memiliki Yesus, tetapi Yesus yang mati. Yesus yang terkubur untuk selama-lamanya. Yesus yang tidak bangkit lagi. Mereka seperti Maria Magdalena dalam Injil Yohanes menangis terisak-isak di tepi kubur yang sudah kosong. Menangiskan Yesus yang sudah bangkit. Dunia mereka masih gelap pekat. Dunia mereka masih dicengkeram oleh kubur. Sementara fajar kemenangan sudah terbit. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah berjalan jauh ke depan, sementara mereka masih menangis terisak-isak di tepi kubur. Pertanyaannya ialah, di manakah kita hari ini? Apakah malam gelap, kubur menakutkan dan menyeramkan masih menguasai kita? Ataukah sudah ada fajar indah, fajar Paskah yang terbit dalam kehidupan ini? Apakah Yesus Tuhan masih ada dalam kubur atau Yesus kita adalah Yesus yang bangkit? Yesus yang hidup. Buat yang menangis, malaikat di hari Paskah mengatakan, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Yesus tidak ada di tempat kematian. Yesus tidak ada dalam kubur. Kubur tidak mampu memenjarakan Yesus. Yesus sudah bangkit. Dan kubur tuntas dikalahkan. Yesus tidak ada di tempat ia dikubur. Batu besar itu sudah terguling. Seringkali kita berpikir kubur terlalu kuat. Apalagi ia dijaga oleh tentara-tentara Roma yang gagah perkasa. Bagi orang Yahudi pada waktu itu Yesus tidak mungkin bisa mengalahkan kubur. Kemudian membebaskan diri dari sana dan meresahkan orang-orang yang berkuasa. Mengganggu mereka yang mutabir. Yang tidak bakalan mengusik orang-orang yang sudah festif. Mengganggu kehormatan orang-orang yang tiran. Meresahkan pengendali dan pengambil keputusan yang miring. Dan tidak bertanggung jawab. Bukankah mereka sudah berhasil menguburkan Yesus ditutup dengan batu besar serta dikawal oleh pengawal? Pergi dan katakanlah kepada murid-murid. Itu perintah mereka Tuhan. Pergi adalah perintah yang berhubungan erat dengan kabar baik itu. Kabar baik itu tidak menjangkau seseorang secara lengkap sebelum kabar baik itu mencapai atau memengaruhi kaki orang yang mendengar kabar baik itu untuk segera pergi. Kabar baik itu hanya ilusi, too good to be true, apabila tidak terlibat dan terlihat dalam aksi. Di tengah kondisi yang begitu memprihatinkan saat ini, kabar baik tentang Paskah yang hangat dan menggairahkan itu memaksa orang untuk bergerak. Aksi konkret adalah bukti bahwa benar-benar kabar baik itu sudah sampai. Apalagi harus kita ingat di hari Paskah ini, bahwa kabar baik tentang Paskah itu sebenarnya tidak cukup kalau hanya dibawa berjalan, tapi harus dibawa berlari. Kata seorang pelukis terkenal, kabar baik tentang Paskah itu tidak cukup dilukiskan dengan kubur yang kosong atau Kristus yang bangkit, tapi harus digenapi dengan orang yang berlari, membawa berita itu kepada orang lain.
Dan sejarah gereja kita baca berita tentang Yesus yang bangkit itu berlari kencang dari Asia ke Eropa, melejit dan meluncur ke Yunani, ke Romawi, ke hutan-hutan di Eropa, melanggar laut ke Amerika, menerobos laut dan gunung-gunung yang tinggi, menyeberang padang gurun kering, datang ke Asia, ke Indonesia, ke berbagai pelosok bumi, sampai ke tempat yang paling terpencil. Apakah berita Paskah itu sudah mendatangi kita? Tidak hanya di kepala, di hati, tapi juga di dalam aksi. Sehingga kita tidak membuat berita itu menjadi statis. Pergi adalah perintah untuk kita semua di hari Paskah ini. Pergi dan katakanlah ke seluruh bidang kehidupan, sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Katakanlah bahwa maut sudah dikalahkan. Marilah bangkit dari ketakutan, bangkit dari kegelisahan. Sebarkanlah optimisme dalam bentuk aksi konkret. Dunia tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan dan keresahan, tapi dunia dikendalikan oleh Tuhan yang bangkit. Katakanlah itu dalam aksi nyata, lewat kedua belah tangan yang siap terulur meringankan beban, lewat gagasan kita yang terkonsep mencerahkan dan membuka wawasan, memberikan solusi, lewat komitmen kita untuk bekerja keras, lewat kesungguhan untuk keluar dari zona nyaman dan bergandengan tangan dengan semua orang yang berkemauan baik untuk memutus mata rantai pergerakan corona. Katakanlah kepada dunia dengan aksi nyata, Yesus sudah bangkit. Kubur sudah kosong. Dunia tidak dikendalikan oleh kematian, kubur dan air mata, tetapi dunia dikendalikan oleh Tuhan yang bangkit. Tuhan yang mengalahkan kematian. Tuhan yang mengalahkan kubur. Selamat Paskah. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama orang Kristen di segala tempat dan waktu. Kita mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Baiklah, masing-masing kita dengan hati dan mulut mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Halo, saya Ida Sakuriti, saya mantan pasien COVID-19 yang sudah dinyatakan negatif dan sembuh dan boleh dipulangkan dari rumah sakit. Di video ini juga saya ingin mengajak masyarakat luas untuk dapat memahami dan mengerti bahwa COVID-19 bukan aib. Keterbukaan sangat dibutuhkan untuk dapat memutus tali rantai Kami COVID-19. tahu hatimu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan yang bangkit. Di ketenangan ini kami semua berteduh diri. Terima kasih atas lawatan sabda-Mu. Kami mengaku di hadapan hadirat-Mu. Kadang-kadang kami terperangkap dalam ketakutan.
terjerat dalam kekhawatiran dan kegelisahan di tengah-tengah dunia yang begini dahsyat. Di saat-saat seperti itu Engkau melawat kami dengan sabda-Mu bahwa Tuhan bangkit. Tuhan mengalahkan kematian. Berikanlah kepada kami iman yang teguh supaya kami memahami bahwa dunia tidak dikendalikan oleh kemelut, tidak dikendalikan oleh penyakit, penderitaan, dan wabah yang dahsyat. Dunia dikendalikan oleh Tuhan. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, karena sebagai manusia kami goncang. Berikanlah kepada kami pengharapan, karena keputusasaan dan kekecewaan begitu dekatnya dengan kami. Rangkul kami erat-erat, jangan lepaskan kami, karena dunia di sekeliling kami sangat menakutkan. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus, berikanlah kepada kami iman yang teguh, untuk meyakini sebuah kebenaran bahwa kuasa kebangkitan mengalahkan kematian. Karya Kristus yang agung tidak bisa diberhentikan oleh penyakit, penderitaan, virus yang menakutkan. Tolong kami semua agar kami terus-menerus berpegang pada keyakinan itu untuk terus-menerus berjalan melangkah. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam kesempatan ini kami mau datang, kami mau berdoa buat bangsa kami. Secara khusus pemimpin-pemimpin bangsa kami yang berjuang keras untuk membendung laju COVID-19 yang begitu dahsyat. Berikanlah hikmat, berikanlah kekuatan, terangilah dengan terang Tuhan. Sehingga dengan hikmat yang datang dari Tuhan, perjalanan bangsa ini bisa dituntun dan diarahkan menuju satu hari esok yang lebih bebas dari semua ketakutan dan kekhawatiran. Kami berdoa buat korban-korban virus yang dahsyat di sekeliling kami. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus, begitu banyak orang-orang yang dekat dengan kami sudah pergi. Begitu banyak orang-orang yang menangis karena kematian. Hiburkan dan kuatkan, karena Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan yang tidak pernah kering. Tuntun mereka perlahan-lahan, mampukanlah mereka untuk senantiasa melihat tangan Tuhan yang terselubung di balik sebuah penderitaan yang sangat menyakitkan. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus, kami berdoa buat mereka yang bergumul dengan penyakit ini, berbaring tidak berdaya di rumah-rumah sakit atau di rumah-rumah terisolasi dari dunia di sekelilingnya. Mereka yang berjuang antara mati dan hidup. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus, tangan-Mu, tangan yang penuh dengan kuasa kesembuhan kami dambakan di saat-saat seperti ini. Jamah semua anak-anak-Mu, pegang mereka. Sembuhkanlah mereka ya Bapa. Kami berdoa secara khusus untuk para dokter, para perawat yang berjuang sekuat tenaga untuk membebaskan sesama dari penderitaan, tapi harus menghadapi risiko yang sangat berat. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus, naungi anak-anak-Mu ini dengan cinta kasih-Mu. Rangkul mereka erat-erat, jangan lepaskan mereka. Tuntun dan bimbing mereka untuk terus-menerus berjalan di jalan kasih, jalan cinta, jalan penuh dengan kasih sayang dan perhatian. Berkati keluarga mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati ketabahan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati dedikasi mereka. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Secara khusus Jemaat GPIB Anugerah DKI. Pakai jemaat-Mu ini sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk menyebarkan cinta kasih, menyebarkan kasih sayang. Pakai kami semua sebagai alat Tuhan di saat kami merayakan Paskah kebangkitan Kristus. Sehingga kuasa kebangkitan Kristus kami gerakkan. Tanamkanlah optimisme. Pakailah kedua belah tangan kami untuk senantiasa terulur meringankan beban orang lain. Pakailah pikiran kami untuk senantiasa memikirkan solusi, mencari jalan keluar, membebaskan sesama dari keterbelakangan, dari kesulitan, dari penderitaan. Pakai seluruh kehidupan kami sebagai korban yang hidup untuk memasukkan dan memuliakan nama Tuhan.
Bapa di surga, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu kami penuh dengan dosa. Ampuni kami, kuduskanlah kami. Tolong kami agar terang Paskah mewarnai seluruh perjalanan kehidupan kami. Karena Kristus Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, kita masuk di dalam persembahan syukur. Terang mentari Paskah mengingatkan kita akan berkat hidup baru yang kita terima dari Kristus. Ia telah memberi kepada kita semangat, keberanian bersaksi, sukacita hidup, dan kesediaan hati untuk saling peduli dan saling berbagi, bukan saja di antara kita, tetapi juga dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita kepada dunia dan sesama. Karena itulah hidup yang bernuansa surgawi. Patutlah itu kita nyatakan selalu dalam hidup kita. Sekarang saatnya untuk dalam sukacita hidup dan kerelaan hati penuh syukur kita memberikan persembahan syukur kita. Ungkapan syukur dengan nyanyian jemaat Gita Bakti 84 ayat 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku. Syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, jadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku, turut maksudku. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya penyelamatan-Mu bagi kami. Kami boleh menerima anugerah keselamatan bukan karena kuat dan gagah,
atau kebaikan kami, namun semata-mata karena karya cinta-Mu yang menyatakan cinta kasih dari hati Bapa bagi kami. Terimalah persembahan syukur kami dan pakailah hidup kami senantiasa sebagai alat meneruskan cita-Mu, kasih-Mu bagi sesama kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kiranya kebangkitan Kristus menyentuh hati kita dan mengubah hidup kita. Kita sudah mendengar kabar sukacita bahwa kita telah melewati kegelapan dosa yang seharusnya mengantar pada kebinasaan. Kekuasaan kasih Tuhan telah memampukan kita melewati semuanya itu. Melalui kebangkitan Yesus Kristus, ini kita memahami bahwa kematian dan maut bukan lagi hal yang menakutkan. Sehingga kita dapat berseru, maut telah ditelan oleh kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dengan kemenangan kebangkitan Kristus, mari kita hadapi dunia ini dengan segala persoalannya. Di tengah ketakutan akan virus corona yang mendunia, kami dapat berdiri teguh. Di tengah kekhawatiran akan ketidakpastian situasi sebagai dampak pandemi corona yang juga memiliki impact terhadap kehidupan ekonomi kami memiliki harapan. Di tengah bencana banjir, gunung meletus, dan gempa bumi, kami tidak takut, sebab pertolongan-Mu nyata bagi kami. The church has often been called a hospital for the sick. And the Western world is more sick than ever before. Not just with COVID-19, but with a pandemic of fear. Likely end up infecting most people in the world. Very concerning. You're concerned? Very. Coronavirus panic shopping. Yet for the first Sunday in history, many church buildings look like this. The virus has church after church Dozens canceled Sunday services because of the Churches outbreak. will be suspended. What does this mean for the church and for the world? If the church is a building, then what happens when they're closed? If it's an event, then what happens when they're cancelled? And how do we respond in a world that has never looked so shaken? But could this actually be the church's finest hour? To be what the Bible calls us to be? Because the church isn't a building, and it's not an event. You see, even in the midst of this unprecedented global pandemic, I just want one pack. this is the church. There's no toilet paper in the entire store. We are handing out toilet paper. God bless you. Thank you very much. In the midst of the fear, this is the church. In the midst of isolation, this is the church. The church is awakening. The church is resilient. The church is adapting and discovering new expressions for the gospel to reach further than ever before. We've got a total lockdown. Our church, we're going to gather over Zoom, and then we're actually going to FaceTime our friends and family and share the gospel. I'm checking to see if my neighbors need supplies or prayer, and I'm also using Facebook to reach out to those that I can't get to. Riding home on street corners. Where fear seems to be crippling, there is a hope in Jesus Christ. Everyone can do this right now. Be the church. In a troubled world that needs Christ, it's time to be his hands and feet. Christians, it's time to be the church. Kristus sungguh bangkit. Kebangkitannya menjadi kekuatan kita untuk menjadi gereja. Karena gereja bukanlah gedungnya. Kristus sungguh bangkit. Kini kita menjadi saksinya untuk menyatakan kasih, pembebasan, keadilan bagi
dunia ini. Karena gereja bukanlah gedungnya, tetapi gereja adalah orangnya, yang dimana sifat Kristus nyata di dalam kita. Dia yang bangkit mengutus kita dengan cinta kasih Bapanya untuk pergi memberitakan kebangkitannya, dengan kesediaan kita untuk membangun hidup dalam keluarga, gereja, masyarakat, bahkan dengan sesama dan lingkungan secara adil demi kesejahteraan bersama. Karena itu, jangan takut dan gentar. Pergilah untuk memberitakan kebangkitannya. Kristus Tuhan, itulah namanya. Dia bangkit dan meninggalkan kubur, tetapi dialah yang memberikan semangat dan kepastian, karena dia hadir di antara murid-muridnya. Dan seperti itulah, dia hadir di antara kita untuk menjamin semangat, keberanian, dan sukacita yang meneguhkan kesediaan diri kita untuk melayani dia di dalam kasih kepada keluarga, persekutuan, sesama, dan alam semesta. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya sejahtera Paskah senantiasa menyertaimu. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih dari Yesus Kristus sumber hidup, dan karya Roh Kudus mengawali langkahmu, meniti hidup berkarunia yang membuktikan dia hidup sekarang dan selama-lamanya. Amin.
When darkness veiled the sky, the day that Jesus died, in agony upon the bitter cross, they took his body down and laid it in a tomb. His friends believed that everything was lost. But when the third day came, the darkness turned to light.